Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Teach ID. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah format tanggal, kemudian hari, dan kemudian tahun serta bulan itu ke dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi di sini saya akan menerjemahkan ke bahasa Inggris, Jepang, dan Korea. Tetapi sejatinya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain yang jauh lebih banyak itu dengan kode-kode tertentu. Kodenya nanti akan saya lampirkan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa bebas menggunakannya ya. Baik, di sini kita akan coba terjemahkan dulu ke bahasa Inggris. Rumusnya adalah sama dengan, kemudian teks seperti ini, kemudian kurung buka, kita ambil value-nya. Ini adalah daftar tanggal yang sudah saya buat menggunakan format date ya. Jadi dia sudah otomatis seperti ini. Kemudian kita beri titik koma, setelah itu tanda petik 2 dan kita berikan kurung seperti ini ya, kurung buka. Kemudian kita ketikkan tanda dolar atau absolute. Kemudian kita beri strip dan kita berikan kode bahasanya. Untuk bahasa Inggris itu adalah 409. Kemudian tutup kurung dan bagian mana yang mau kita terjemahkan ya. Misalkan kita mau terjemahkan bagian harinya saja, maka seperti ini D ya. Ini adalah hari yang lengkap ya. Jadi Jumat itu Friday, maka akan ditulis Friday. Bukan hanya free ya, bukan hanya FRI saja, bukan hanya Fry saja. Kemudian petik 2, setelah itu kurung tutup. Kalau sudah kita tekan enter, maka dia akan berubah menjadi hari dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, itu untuk nama-nama hari bisa kita berikan singkatan ya. Misalkan ini kita edit rumusnya, kita double klik, kemudian D-nya, ini saya hapus 1 seperti ini, jadi hanya 3 D-nya, kita enter, maka dia akan berubah ke dalam format singkatan. Kalau kita mau harinya itu dalam bentuk format tanggal, itu D-nya hanya 2 ya. Kita double klik lagi, maka D-nya yang 3 ini kita kurangi 1, hanya tinggal 2 D-nya, kemudian kita enter. Maka dia akan membentuk format tanggal angka, jadi bukan hari seperti tadi. Nah, bagaimana jika dalam bentuk bulan mau kita translate-nya? Kita contohkan di baris yang kedua ini, kita klik baris pertama, kita copy ya, kemudian kita letakkan di baris kedua dan kita paste, kita double klik agar bisa ngedit rumusnya. Nah, untuk bulan sendiri, kalau mau kita terjemahkan, bulan itu kodenya M ya, month. Jadi M. Kita ketikkan 4 kali seperti ini, kemudian kita enter. Maka dia akan berubah bulannya ke dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau mengetikkannya secara lengkap? Kita paste dulu rumusnya supaya lebih mudah ya. Kita klik copy, kemudian kita paste di bagian bawah ini. Maka kita juga harus mengetikkan formatnya secara lengkap. Kalau bahasa Inggris, itu dia hari terlebih dahulu, maka DD seperti ini. Kemudian koma, kemudian baru bulan ya. Setelah itu tanggal itu berada di tengah, jadi dia dibalik ya. Untuk tanggalnya kan kita mau angka, berarti hanya 2 D-nya seperti ini. Kemudian kita beri spasi lagi dan tahun. Tahun itu adalah year ya, jadi kodenya itu Y. 1, 2, 3, 4. Ini tahun yang lengkap. Kemudian kita enter, maka dia akan membentuk seperti ini. Jadi untuk hari itu D, kemudian untuk bulan itu month, M ya, kemudian untuk tanggal itu D-nya hanya 2. Kalau hari yang lengkap tadi D-nya itu 4. Kemudian untuk tahun yang lengkap, artinya 2021 ditulis semua, maka Y-nya itu harus 4. Nih, seperti ini ya. Bisa dipahami ya teman-teman bagaimana cara menerjemahkan sistematika tanggal ke dalam bahasa-bahasa lain. Kemudian kita coba di bahasa Jepang. Nah, kita coba terjemahkan bulan, hari terlebih dahulu ya. Ini saya copy rumusnya yang ada di sel B5, kemudian saya paste di C5. Saya double klik,
seperti ini. Kemudian kita harus ubah terlebih dahulu bagian kodenya. Kalau Jepang itu adalah 411 seperti ini. Kemudian kurung tutup. Setelah itu kita tuliskan D-nya 4 kali. Oh maaf, ini seharusnya bukan B5 tetapi A5 seperti ini. Kita enter. Nah, dalam bahasa Inggris Jumat itu adalah Friday, tapi dalam bahasa Jepang Jumat itu seperti ini ya. Yang bisa bahasa Jepang mungkin bisa dipahami. Kalau saya tuh tidak bisa bahasa Jepang, maka hanya mengikuti format dari Excel-nya saja. Yang penting kita mengetikkan rumusnya atau cell value-nya itu tadi tepat ya. Ini A5 berarti memang benar Jumat itu bentuk tulisannya seperti ini. Kemudian bagaimana dengan bulan? Nah, kita kopikan dulu rumusnya. Kita ketik CTRL-C, kemudian CTRL-V. Kita double klik. Nah, untuk selnya yang jadi value adalah A6, sudah tepat ya. Kemudian kodenya tetap 411 dan untuk D-nya kita ganti menjadi M. Jadi ada 4 kali M ya. Kemudian kita enter. Nah, inilah tulisan bulan Februari dalam bahasa Jepang. Seperti ini. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengetikkan secara lengkap? Kita bisa copy dulu rumus yang terakhir tadi, kemudian kita paste di sini, kita double klik. Ini value-nya sudah benar A7, kemudian kode, dan di sini kita ketikkan D 4 kali seperti ini. Kemudian koma. Ini kita buat untuk tanggalnya bulan tahun berurutan seperti sistematika bahasa Indonesia saja ya. Kemudian di sini D-nya 2 kali, kemudian month-nya itu benar 4 kali, kemudian year-nya itu 4 kali ya. Seperti ini. Kemudian kita enter kalau sudah. Nah, ini dia sistematika penulisan tanggal dalam bahasa Jepang. Itu seperti ini. Sekali lagi saya tidak tahu menahu ini tepat atau tidak, tetapi kalau menyesuaikan dengan rumus Excel-nya itu memang sudah benar ya. Karena hanya yang bisa bahasa Jepang yang memahami ini tadi. Kemudian kita coba ke bahasa Korea. Untuk harinya, ini kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste di sebelahnya. Kita double klik. Nah, ini dia. Untuk value-nya kita ganti ke A5. Seperti ini. Kemudian untuk kodenya, Korea itu 412. Kemudian ini sudah tepat, D-nya ada 4 kali. Kita enter. Beginilah tulisan hari Jumat dalam bahasa Korea ya. Kemudian untuk bulannya, ini kita kopikan lagi rumusnya dan kita paste di bagian bawah. Kita double klik. Untuk value-nya sudah tepat. Kemudian D-nya kita ganti month ya. M. Kita enter. Nah, seperti ini bulan Februari dalam bahasa Korea. Kemudian bagaimana dengan bahasa atau bagaimana dengan sistematika yang lengkap seperti ini? Sama saja, kita paste rumus terakhirnya. Untuk value-nya sudah benar, kemudian di sini kita tuliskan DD, koma, spasi DD, kemudian ya, kemudian YY. Seperti ini, enter. Kalau mau kita isikan seluruhnya, maka kita double klik saja di salah satu selnya. Misalkan kita mau copy B7 ini sampai dengan ke bawah ya. Kita double klik saja, maka dia akan otomatis terisi sampai ke baris terakhir, seperti ini. Kemudian ini juga sama, kita double klik di bagian ujung kanan bawahnya. Seperti ini juga sama. Ini kita perbaiki dulu lebar kolomnya. Ya, teman-teman semua, semoga tutorialnya bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi pekerjaan kalian masing-masing. Bagaimana cara menerjemahkan sistematika tanggal bulan tahun dalam bahasa Inggris, Jepang, Korea. Untuk bahasa-bahasa lainnya akan saya berikan file kode di bagian deskripsi. Ini dia sebenarnya kode lengkapnya ada di sheet nomor 2. Ini berbagai bahasa, ada Rusia, kemudian Sanskerta juga ada, Swedia, Thailand, dan Turki, kemudian bahasa-bahasa lainnya di seluruh negara ya. Baiklah, teman-teman, saya akhiri dulu tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.